Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mind mapping pada materi karakter dalam perspektif Islam. Sebelumnya anggota dari kelompok 11 yaitu Aulia Cindy Haryana Putri dengan NIM P2B021031 dan Isnan Musliah dengan NIM P2B021060. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, domain karakter Islam. Poin yang pertama, domain Islam membentuk karakter muhsin. Yang dimaksud dengan karakter muhsin adalah karakter yang dapat memperbaiki dan mempercantik individu, baik berhubungan dengan diri kita, sesamanya, alam semesta, dan Allah yang diniatkan hanya untuk mencari ridhonya. Muhsin berarti orang yang berbuat ihsan. Kata ihsan berasal dari hasuna yang berarti baik atau bagus. Untuk poin-poin yang ada dalam domain ihsan untuk karakter muhsin, yang pertama itu ada permulaan, bidayah, meliputi kesadaran al-yaqnoh, taubat al-taubah, introspeksi al-muhasabah, kembali ke jalan Allah al-inabah, berpikir at-tafakur, berzikir al-tadzakur, menjaga diri al-i'tisam, lari dari keburukan menuju ke jalan Allah al-firor, latihan spiritual ar-riyadhah, mendengar dengan suara hati al-sima. Yang kedua, tingkatan pintu masuk abwa, meliputi kesedihan al-khauf, takut al-isfaq minhu, kehusyuan al-khusyu, rendah diri di hadapan Allah al-ihbad, zuhud al-zuhud, menjaga diri al-wara. Yang ketiga, tingkatan pergaulan muamalah, meliputi pemeliharaan diri al-ri'ayah, menghadirkan hati kepada Allah al-muqarabah, kehormatan al-hurmah, ketulusan al-ikhlas, pendidikan al-tahdib, kontinu al-istiqomah, tawakal at-tawakal, pelimpahan wewenang al-tafwiyah. Yang keempat, etika akhlak, meliputi sabar, rela ar-ridho, berterima kasih asyukur, malu al-haya, jujur al-siddiq, mementingkan orang lain al-ithar, kerendahan hati at-tawaddu, dan kejandanan al-futuwah. Yang kelima, tingkatan pokok usul, meliputi tujuan al-qasd, tekad al-ngazm, hasrat al-irada, sopan santun al-adab, keyakinan al-yakin, mengingat al-zikir, butuh rahmat al-faqr, dan merasa kaya materi al-ghani. Yang keenam, terapi adwiyah, meliputi baik al-ihsan, ilmu al-ilmu, hikmah al-hikmah, pandangan batin al-basir, firasat al-firasah, kehormatan at-ta'zim, ilham al-ilham, ketenangan as-sakinah, ketentraman at-tumakninah, cita-cita al-himmah. Yang ketujuh, tingkatan keadaan ahwal, meliputi cinta al-mahabbah, cemburu al-hira, rindu asyauq, kegoncangan al-qaik, haus al-atos, sukacita al-wij. Yang kedelapan, tingkatan kewalian walayah, meliputi sadar setelah memperhatikan al-lahadzah, waktu al-waqt, jernih as-sofa, gembira as-surur, rahasia asir, nafas an-nafs, keterasingan al-ghurba, tenggelam al-ghurq, dan kesanggupan hati tamakun. Yang kesembilan, tingkatan hakikat al-haqaiq, meliputi ketersingkapan al-mukasyafah,
penyaksian al-musyahadah, keterlihatan al-mu'ayyanah, hidup al-hayah, ketergenggaman al-qabd, keterbentangan al-mas, mabuk asyuk, lupa as-sahwi, ketersambungan al-ittisal, dan keterpisahan al-infisal. Yang ke-10, tingkatan puncak nihayah meliputi pengetahuan yang gaib al-ma'rifah, peniadaan materi al-fana, penetapan ruhani al-baqa, pembuktian al-tahaik al-tahqiq, mendapatkan eksistensi al-wujud, pengosongan al-tajrid, ketersendirian al-tafrid, penyatuan al-jamu', dan pentauhidan at-tauhid. Poin yang kedua yaitu domain iman membentuk karakter mukmin. Yang pertama, karakter robani yang dengan indikatornya Asmaul Husna. Karakter individu ini mencerminkan sifat-sifat ketuhanan atau robbaniyah. Yang kedua, karakter maliki. Karakter individu yang mencerminkan sifat-sifat kemalaikatan, malakiyah, mentransformasi sifat-sifat mulia ke dalam diri individu yang berusaha berkepribadian maliki, kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, karakter Qur'ani. Karakter ini individu yang mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Yang keempat, karakter Rasuli, itu yang indikatornya mengimplementasikan sifat-sifat kerasulan. Yang kelima, yaumul qiyamah, artinya indikatornya itu mengimplementasikan keimanan terhadap hari kiamat. Yang keenam, karakter takdiri, yang indikatornya itu dengan ketentuan dan aturan Allah terhadap takdir anfusi, kauni, dan Qur'ani. Poin selanjutnya yaitu domain Islam membentuk karakter muslim, di mana suatu proses kehidupan dalam melakukan perilaku yang baik sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan yang bertujuan memperoleh keselamatan. Yang pertama, karakter musyahadatain, itu adanya usaha untuk membebaskan diri segala dominasi temporal dan relatif seperti materi dan hawa nafsu, kemudian mengisi diri sepenuh hati dengan Allah. Kepribadian syahadatain menghendaki adanya karakter yang selalu cinta dan mematuhi perintah Rasul dan menjauhi larangan serta berusaha mentauladani tingkah laku yang mulia. Karakter musyahadatain dengan indikatornya kesaksian syahadat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, karakter musolli, kepribadian individu yang didapat setelah melaksanakan sholat dengan baik dan khusyuk, sehingga ia mendapatkan hikmah dari apa yang dikerjakan. Indikatornya hikmah dari sholat. Yang ketiga, karakter shaum, indikatornya itu hikmah dari puasa. Pertama, puasa sebagai pembentukan kepribadian yang sabar dan takwa. Sabar dalam menjalankan perintahnya. Yang kedua, puasa dapat menyebabkan karakter ayah, orang yang kembali ke fitrah asal, dan faiz, orang yang beruntung. Yang ketiga, puasa sebagai pembentuk kepribadian yang sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, karakter musaki, indikatornya hikmah dari salat, itu berani mengorbankan untuk kebersihan dan kesucian jiwanya. Yang pertama, kepribadian yang suci yang menjadikan musaki pada citra awalnya fitrah yang tanpa dosa.
Yang kedua, sebagai bentuk rasa syukur. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan sesama umat muslim. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa kasih sayang. Yang kelima, karakter haji. Yang indikatornya itu hikmah dari haji. Implikasinya yang dapat diambil. Yang pertama itu kepribadian tauhid yang memenuhi panggilan Allah. Yang kedua, kepribadian mujahid. Yang ketiga, kepribadian yang suci dan fitri. Yang keempat, kepribadian yang sukses. Yang kedua, transformasi nilai kehidupan. Pengertian tarbiyah yaitu suatu proses menyampaikan atau mentransformasi sesuatu sampai pada batas-batas kesempurnaan yang dilakukan tahap demi tahap sekiranya pada kemampuannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadilah kamu para pendidik yang penyantun, ahli fikih dan berilmu. Kalian disebut pendidik apabila telah mendidik manusia dengan ilmu pengetahuan dari sekecil-kecilnya sampai menuju pada tinggi." Hadis riwayat Bukhari. Melalui hadis tersebut, Rasulullah mendorong umat Islam untuk menjadi seorang pendidik yang santun dan paham tentang ilmu agama, ilmu fikih, dan mempunyai pengetahuan yang luas dalam mendidik anak dari tingkat dasar hingga tingkat yang tinggi. Nah, 5 kata yang dianalisis yang pertama itu menyampaikan, tabligh, itu pendidikan dipandang sebagai sebuah usaha transfer atau mentransformasikan dari orang yang berilmu, misalnya guru, dosen, atau apapun itu, kepada peserta didik. Yang kedua, sesuatu asyai, maksudnya kebudayaan atau adat, misalnya ilmu pengetahuan, seni, estetik, sikap, dan lain-lain yang harus diketahui dan dipahami oleh peserta didik. Nah, yang ketiga, sampai pada batas kesempurnaan, ila kamalihi. Maksudnya, proses pendidikan berlangsung terus-menerus, peserta didik mendapatkan kesempurnaan, baik dalam pembentukan karakter maupun kompetensi dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat, tahap demi tahap, syai'i fa syai'i. Maksudnya, transformasi ilmu pengetahuan dilakukan dengan berjenjang, disesuaikan dengan tingkat kedewasaannya, baik secara biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual. Yang kelima, sebatas pada kesanggupan. Dalam transformasi pengetahuan harus mengetahui tingkat peserta didik, baik dari segi umur, fisik, psikis, sosial, dan lain-lain, sehingga peserta didik tidak mengalami kesulitan. Poin yang kedua, pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, Jean Piaget, pendidikan adalah proses membangun pengetahuan melalui interaksi aktif antara individu dengan lingkungan mereka. Yang kedua, John Dewey, pendidikan sebagai proses pembebasan manusia dari ketidaktahuan dan pemberdayaan individu dalam masyarakat. Yang ketiga, Dictionary of Psychology, yaitu pendidikan berarti tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan sekolah. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Poin yang ketiga yaitu prinsip utama dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan harus memerdekakan. Yang kedua, pendidikan memberi tempat pengembangan rasa ingin tahu siswa. Yang ketiga, pendidikan memberi ruang pengembangan nilai karakter pada peserta didik. Yang keempat,
Pendidikan harus menjadi bagian pembangunan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang kelima, pendidikan harus menciptakan budaya belajar yang dicontohkan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi dari karakter dalam perspektif Islam. Untuk yang pertama yaitu ada faktor eksternal, berupa kebudayaan dan nilai karakter individu tidak dapat tumbuh dengan baik begitu saja, melainkan membutuhkan proses yang panjang. Pemberian asupan kebudayaan dan nilai merupakan langkah praktis dan efektif yang secara turun-temurun telah terbukti keabsahannya, sehingga individu dengan cepat belajar dari pengalaman orang dewasa. Faktor ini lebih banyak diperankan oleh pendidik, yang termasuk dari faktor eksternal sendiri, yaitu yang pertama ada keluarga, masyarakat, lingkungan, guru, dan respons sekolah. Selanjutnya yaitu faktor internal, berupa aktualisasi potensi karakter individu sesungguhnya, cerminan dari apa yang ada dalam diri individu. Melalui keunikannya, individu dapat mengekspresikan apa yang menjadi kekuatannya. Proses aktualisasi potensi diri bagi individu harus mampu memilih mana dan mana yang harus perlu dikendalikan. Yang termaksud dari faktor internal sendiri yaitu yang pertama ada naluri, kebiasaan, keturunan, keinginan, dan hati nurani. Untuk yang selanjutnya yaitu akhlak yang mempengaruhi karakter dalam perspektif Islam. Diturunkan menjadi 3 yaitu yang pertama bentuk karakter Islam. Ada 2 bagian yaitu yang pertama akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Bentuk dari karakter ini seperti sabar, syukur, ikhlas, tawaduk, jujur, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada akhlak majmumah atau akhlak tercela. Bentuk karakter ini seperti ria, takabur, pelit, dengki, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu ada karakter terhadap kholik. Yang kedua yaitu ada karakter terhadap makhluk. Untuk karakter terhadap makhluk meliputi yang pertama karakter terhadap manusia, yang kedua karakter terhadap makhluk hidup selain manusia seperti hewan dan tumbuhan. Yang ketiga yaitu karakter terhadap benda mati. Untuk yang selanjutnya macam-macam akhlak. Akhlak dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama berakhlak terhadap jasmani, yaitu senantiasa menjaga kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Menjaga makan dan minum, sepertiga dari perut untuk makanan, sepertiga perut dari perut untuk minuman, sepertiga perut dari udara. Untuk yang selanjutnya yaitu berakhlak terhadap akal, seperti menuntut ilmu. Selanjutnya berakhlak terhadap jiwa. Berakhlak terhadap jiwa yaitu seperti bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa-dosa besar seperti syirik, berzina, menuduh orang lain tanpa bukti. Selanjutnya bermuraqabah, kemudian bermuasabah, dan yang terakhir yaitu bermujahadah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.